Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Untuk itu saya akan persilakan teman saya sebagai pemateri yang pertama. Nama saya Rusdiana Dukiradi. Saya akan membahas materi tentang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu atau politik, ekonomi, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lain-lain. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. A. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Secara umum yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dan sektor swasta adalah tujuan organisasi, 2. Sumber-sumber pendanaan, 3. Peraturan perundangan. B. Tujuan akuntansi sektor publik. A. Memberikan informasi yang memerlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. B. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. C. Akuntabilitas publik. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga negara. Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. D. Privatisasi. Di era globalisasi, BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan, antara lain regulation dan political pressure, social pressure, rent-seeking behavior, ekonomis, dan efisiensi. E. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc.
2. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif. 3. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. F. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian adalah suatu bentuk pengawasan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Terima kasih. Melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. D. Privatisasi. Di era globalisasi, BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan antara lain regulation dan political pressure, social pressure, rent-seeking behavior, ekonomis, dan efisiensi. E. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc. 2. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif. 3. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. F. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian adalah suatu bentuk pengawasan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ruth Benu. Saya akan menjelaskan tentang F. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Pengendalian adalah suatu bentuk pengawasan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yang mengkuantifikasi keseluruhan kinerja, terutama dalam bentuk ukuran moneter. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. G. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi yang mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut. Sebaliknya, tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Jones dan Penderbury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. 3. Penganggaran. 4. Pengendalian dan pengukuran. 5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. H. Peran akuntansi manajemen sektor publik.
Peran utama akuntansi manajemen adalah organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi 1. Perencanaan strategi. Pada tahap perencanaan strategi, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Kedua, pemberian informasi biaya. Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama biaya input, yang kedua output, dan yang ketiga biaya proses. 3. Penelitian investasi. Penelitian investasi dalam organisasi dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat. 4. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. 5. Penentuan biaya pelayanan digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan. 5. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Perkenalkan, nama saya Frederica Lasveta. Saya akan membahas materi tentang kerangka konseptual akuntansi manajemen. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi dan peranan organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajer sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajer merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountancy 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisian, penyiapan, penginvestasian, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen, perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya manusia digunakan secara tepat dan akuntabel. Kerangka konseptual akuntansi manajemen terdiri atas tujuan akuntansi manajemen, tanggung jawab, kegiatan utama, atau fungsi proses. Perkenalkan, nama saya Windy Dali. Saya akan membahas materi tentang 4 proses pengendalian manajemen sektor publik. Tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kondisi akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, organisasi, struktur, dan sistem. Yang kedua, perilaku, aspek, aksi, dan kecenderungan. Yang ketiga, akuntansi, aspek teknisi dan strategis. Dan yang terakhir, psikologi, aspek emosional dan mental. Saya Anggriani Sulistiangongo akan menjelaskan peran teknologi dalam akuntansi sektor publik. Peran teknologi informasi dalam membantu proses akuntansi dalam suatu perusahaan atau organisasi telah lama berlangsung. Alasan utama pengguna IT dalam akuntansi ialah yang pertama itu efisiensi, yang kedua penghematan waktu, dan yang ketiga biaya. Alasan lain termasuk peningkatan efektivitas, mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu ditambah dengan perlindungan atas aset suatu perusahaan. Peran IT dalam akuntansi sekarang semakin tinggi
kemajuan pesat IT sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Munculnya istilah enterprise system, business intelligence, conforming to assurance and compliance standard, IT governance, business continuity management, privacy management, business process improvement, mobile and remote computing, XBRL, and knowledge management menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berputar pada jurnal penyusunan laporan keuangan saja. Ini membuat dunia akuntansi lebih menarik. Peran akuntan dapat meliputi 3 bidang. Yang pertama itu perancang, dan yang kedua pengguna, yang ketiga pemeriksa atau yang disebut dengan auditor. Dalam ketiga peran ini, IT akan sangat berperan dalam kesuksesan kerja akuntan. Bagi mahasiswa akuntansi di Indonesia, patut disadari bahwa kurikulum yang ada belum mendukung terciptanya seorang akuntan yang juga handal di bidang IT. Tentu yang saya maksud bukan handal secara teknis, tapi handal dalam artian paham dan mampu menggunakan IT dalam menunjang peran seorang akuntan. Tentu saja pengetahuan tentang IT bukan segalanya dalam kompleks ilmu sistem akuntansi. Diperlukan pemahaman lainnya seperti database, pelaporan yang baik, pengeditan, pengendalian, bisnis operasional, pemrosesan transaksi, pengambilan keputusan manajemen, pengembangan dan penggunaan sistem komunikasi, dan pemahaman prinsip akuntansi dan audit. Dengan adanya kemajuan yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka praktik auditing akan terkena imbasnya. Perkembangan IT juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Menurut Arens, terdapat 3 pendekatan auditing pada EDP audit, yaitu audit sekitar komputer atau auditing around to the computer, audit melalui komputer atau auditing through the computer, dan audit berbantuan komputer atau auditing with computer. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit, karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan atau produk akuntansi sebagai objeknya. Praktik auditing bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sendri Irmawati Nurak. Saya akan menjelaskan mengenai peranan teknologi dalam akuntansi sektor publik. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi sangat berperan penting dalam akuntansi sektor publik, di mana sistem informasi menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi penggunanya demi kemajuan dan kepentingan manajemen atau organisasi sektor publik tersebut. Berikut ada beberapa teknologi yang digunakan dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, just in time. Sistem penjualan eceran tanggap cepat mirip dengan sistem persediaan just in time.
yang digunakan manufaktur. Sistem ini, pesanan pembelian untuk barang-barang persediaan dibuat berdasarkan konsep permintaan tarif dan bukannya berdasarkan suatu interval tetap atau bulanan ataupun mingguan, secara dorong untuk memenuhi tingkat persediaan tertentu. Yang kedua, web commerce. Disebut juga perdagangan dengan jaringan internet. Penjualan melalui jaringan internet World Wide Web merupakan bagian integral dan perekonomian. Penjualan tersebut menyediakan banyak keuntungan bagi konsumen maupun bagi penyedia barang. Keuntungan bagi konsumen yang pertama, tidak perlu antri untuk dilayani. Yang kedua, melalui software berbasis jaringan internet yang canggih. Yang ketiga, transaksi berbasis web biasanya dilindungi dengan fasilitas enkripsi untuk alasan keamanan. Keuntungan bagi penyedia barang, yang pertama penghematan biaya karena adanya pemasaran secara otomatis. Yang kedua, pengkodean elektronis secara otomatis atas data transaksi. Yang ketiga, rendahnya biaya overhead. Yang keempat, barang dapat dipasarkan ke segenap penjuru dunia. Yang kelima, pemutakhiran, pengenalan produk baru dan perubahan harga dapat dilakukan secara cepat. Yang ketiga, electronic data interchange merupakan pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer melalui jaringan komunikasi. Berbeda dengan email, di mana pengiriman pesan dibuat dengan interpretasikan oleh manusia orang ke orang, sedangkan electronic data interchange dibuat dan diinterpretasikan oleh komputer. Yang keempat, Computer Integrated Manufacturing merupakan pendekatan terpadu untuk pemanfaatan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah dan tutur kata kami yang menyinggung, mohon maaf. Sekian, shalom dan selamat siang.